kamu sehat? Sehat Bu. Jadi ada gerangan apa nak berjumpa dengan ibu di hari ini? Saya ingin mengungkapkan perasaan saya setelah ibu bulan puasa yang pertama. Oh, kamu sudah ngobrol sama orang tua kamu? Sudah Bu. Bagaimana responnya? Pertama memang responnya itu kurang baik, tapi karena ibu mengatakan bahwa coba untuk dibicarakan saat keadaan itu nyaman, aman. Lalu saya untuk berani mencoba kembali yang kedua kalinya, mereka memberikan tanggapan yang sangat baik. Mereka mengakui bahwa mereka itu tidak sadar telah indikasi saat memberi kasih saya. Saat saya mengungkapkan permasalahan saya mengungkapkan isi hati saya tentang orang tua saya itu memberikan perhatian yang tidak adil. Mereka mengatakan bahwa mereka itu tidak sadar bahwa perilaku yang diberikan itu menyakiti hati saya. Nah, lalu kami pun menangis saat itu karena di situ saya juga merasa bahwa komunikasi itu sangat penting, karena kalau diskomunikasi antara kedua belah pihak walaupun itu dengan keluarga itu tidak baik. Saya sangat apresiasi dengan kamu karena berani mengungkapkan. Terus bagaimana respon orang tua kamu sampai hari ini dengan kamu kesehari-hariannya? Responnya sekarang sudah baik Bu. Saya merasa telah diperhatikan. Lalu apabila adik saya melakukan kesalahan, itu orang tua saya memberikan pemahaman bahwa tidak ada yang besar atau kecil, tapi kalau kita salah memang harus ditegur. Saya juga menerima jika seandainya masalah itu memang dari saya ataupun kesalahan saya. Lalu dengan kakak saya juga mereka juga memberikan pemahaman kalau seandainya kakak saya kurang kerja itu kan karena capek, jadi kalau dia marah-marah itu wajar. Terus kalau orang tua saya juga memberikan pengertian kepada kakak saya bahwa tidak bersikap seperti itu kepada adiknya. Jadi saya merasa bahwa saya sudah mulai disayang, terus saya mulai diperhatikan, terus saya mulai merasa bahwa saya juga bagian dari keluarga itu. Berarti kamu sudah diberi gitu ya? Ya. Jadi adik sama kakak kamu tahu kamu udah ngobrol misalnya sama orang tua kamu. Ini orang tua yang mana? Dua-duanya atau ayah atau ibu? Dua-duanya Bu, karena dua-duanya ketika kaki saya yang tidak dipaham itu kami itu ada minta itu ada keluarga walaupun itu tidak lama, tapi di situ kami mengungkapkan permasalahan yang kami alami di sekolah ataupun di dalam keluarga. Terus di situ kami dilihat bagaimana keadaan saat-saat di sekolah. Jadi saat-saat itulah saya mencuri waktu untuk bercerita tentang bagaimana kondisi dan keadaan saya. Gimana waktu itu kamu ngobrol kepada orang tua kamu, misalnya, Ma saya begini, Pak saya begini, gitu nggak? Gimana kamu mengungkapin itu mereka? Boleh saya tahu? Namanya sih Bu, saya agak deg-degan dan kaget pasti. Walaupun itu cuma pembicaraan yang biasanya kami lakukan. Terus lama-kelamaan saya berkata-kata dan menangis Bu. Nah saya di situ mengungkapkan perasaan saya. Lalu orang tua saya juga seperti itu. Mereka baru menyadari bahwa perhatian yang mereka berikan itu ternyata
mereka salah Bu. Mereka merasa apa yang diberikan itu sudah benar, tetapi saat saya mengungkapkan disitulah mereka menangis dan merasa menyesal. Oh gitu, baik. Jadi kamu HP-nya kamu siap-siap gitu kan? Kita kan sebelum ketemu sama orang tua kita harus menyiapkan, aku harus ngomong gimana ya, aku harus ngomong apa ya. Kamu menyiapkan diri kamu itu berapa hari atau berapa jam? Berhari-hari Bu, saya melihat rancangan ungkapan saya ini harus melihat seperti yang Ibu bilang, harus melihat waktu yang tepat Bu. Karena saat pertama kali saya ungkapkan itu orang tua saya masih tidak mempedulikan. Saat kumpul keluarga memang kami bersama-sama untuk membicarakan sesuatu hal. Di situ saya untuk mencoba memberanikan diri berhari-hari. Respon adik sama kakak kamu bagaimana? Mereka juga menerima terbuka Bu, karena mereka juga merasakan Bu bahwa perhatiannya itu memang lebih ke orang. Jadi kakak sama adik kamu tidak komentar apa-apa terhadap dirimu begitu? Kamu akrab sama mereka atau tidak? Saat saya dimarahkan saya tidak akrab, bahkan saya merasa saya itu tertinggal di situ. Tapi di sisi lain saya itu akrab Bu, karena apabila ada permasalahan pasti yang saya jadi kakak saya. Terus kalau saya ingin mengganggu adik saya, ya saya jadi adik saya Bu. Begitu. Jadi dari masalah kamu ini saya juga belajar gitu bagaimana tanggapan kamu, positif kamu menanggapi mereka, gimana cara pengungkapan kamu kepada orang tua kamu itu sudah baik, karena tanpa ungkapan itu kita nggak tahu kedepannya bagaimana gitu kan. Mereka juga nggak ngerti apa yang mereka lakukan itu sebenarnya salah, kita salah tapi benar bagi mereka. Bagi salah, oh ini tidak adil begitu. Tapi bagi mereka menyamakan semua anak itu sama di mata mereka. Tapi di mata kita kan tidak begitu. Saya cukup mengapresiasikan gimana respon kamu kepada mereka, luar biasa baiknya. Jadi sekarang reward apa yang bisa kamu memberikan untuk diri sendiri gitu, karena apresiasi yang sudah kamu lakukan selama ini? Setelah saya mengungkapkan itu Bu, saya merasa lega. Jadi reward yang saya berikan itu seperti saya beli dan nanti makan, terus saya membantu orang tua, terus saya membantu adik saya dalam memahami pekerjaan rumah dia. Terus saya juga berkumpul bersama-sama Bu, karena saya merasa bahwa setiap yang saya ungkapkan itu memberikan kelegaan pada diri saya Bu. Jadi saya apresiasinya ya pertama kali itu bantu orang tua, beri makan, terus juga bantu adik dan kakak. Mohon maaf saya sedikit menanyakan kepada kamu, apakah kamu sebelum ini terjadi, katakanlah sebelum bagi kamu kan kemarin-kemarin itu kamu tidak adil, kamu merasa nggak malas untuk melakukan hal-hal yang bagi kamu itu tidak bermanfaat bagi mereka gitu. Kamu saya sering berkorban untuk kalau seandainya adik saya dia membuat kesalahan, saya tutupin biar saya itu dilihat oleh orang tua saya itu saya itu sayang dengan adik saya Bu. Terus saya juga sering menutupi kesalahan kakak saya. Jika kakak saya membuat kesalahan yang dalam kata kutip tidak fatal, tapi itu akan membuat orang tua saya marah. Tapi saya itu pasti pasang badan Bu untuk mereka Bu. Situlah saya
merasa nanti pasti ujung-ujungnya saya lari ke game, terus saya lebih murung, sering tidur-tiduran, malas, sampai-sampai akademik saya juga turun. Oh iya. Ya, Oh jadi berpengaruh juga dengan akademik kamu sekarang. tapi saat ini setelah saya mengungkapkan perasaan saya, akademik saya itu menjadi lebih baik, terus saya tidak lagi merasa malas-malasan, terus saya merasa bahagia, terus saya juga lebih menghargai bagaimana pendapat orang lain. Ya, saya cukup mengerti. Ketika kita punya pikiran di luar, menurut gimana isi pikiran kita itu lebih penting, kita akan utamakan itu. Yang pertama ya kan. Kebanyakan juga begitu. Apabila yang berpengaruh itu ke pikiran kita itu adalah keluarga, di mana keluarga itu tempat kita hampir 24 jam di situ apabila hari Minggu, ya kan? Di hari lain oke lah, kita pergi ke sekolah dari jam 7 sampai jam 3 pagi, 3 sore, maaf. Jadi otomatis kita lebih banyak di situ, pikiran kita lebih leluasa di situ, tapi di situ banyak masalah, gitu kan? Jadi terbawalah dengan ke sekolah, otomatis kan bersama teman pun agak renggang. Kebanyakan yang saya tahu klien-klien saya seperti siswa-siswa lain itu begitu. Apakah kamu seperti itu juga bersama kawan kamu kayak saya lagi nggak mood nih, tolonglah jangan ganggu saya dulu gitu. Kamu seperti itu juga. Jadi bagaimana respon kawan kamu selama itu terjadi? Apakah dia sekarang mengungkapkan kamu ini kenapa sih gitu? Ada nggak? Ya, saya cuma lebih ke beradaptasi lagi aja Bu. Karena itu memang kesalahan saya Bu. Karena di situ saya sebenarnya tidak boleh mencampur adukan permasalahan di sekolah sama keluarga saya. Tapi saya merasa di situ memang kesalahan saya. Jadi jika kesalahan itu telah saya buat, maka saya akan memperbaiki. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang dapat kamu tanggapi dari masalah hidup kamu yang mengelilingi yang kamu utarakan kepada saya apa? Kesimpulannya Bu, kita harus berani berbicara, melihat situasi, terus berpikir yang positif, dan jangan takut untuk mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan. Dan juga tidak boleh mencampurkan suatu permasalahan pribadi dengan permasalahan lainnya, karena masalah pribadi itu walaupun itu dapat mempengaruhi yang lain, maka kita tidak boleh mencampurkan yang itu. Iya, tepat sekali yang kamu sampaikan itu tepat sekali. Kita sebagai seseorang itu pasti overthinking kan, overthinking dengan sedikit masalah kita akan overthinking pastinya. Jadi pengungkapan itu sulit. Tidak semua manusia itu bisa mengungkapkan isi hatinya. Ada juga yang memendam, ada kasus-kasus bunuh diri atau apalah itu pasti karena dia memendam rasa isi pikirannya yang tidak tersalurkan gitu. Jadi overthinking, kamu sangat luar biasa hebat. Kamu bisa mengapresiasikan isi pikiran kamu kepada mereka. Kamu berani menyampaikan kepada saya, walaupun kamu tidak akrab bersama saya, kamu mempercayai saya. Saya berterima kasih kepada kamu telah sampai di sini dan usaha kamu selesai. Saya cukup apresiasi kepada kamu. Terima kasih banyak. Mungkin selanjutnya kita doakan tidak ada masalah lagi. Kamu boleh menceritakan sedikit pun masalah kamu pada saya maupun di sekolah atau di luar atau melalui WhatsApp juga bisa. Nanti kita ketemu di mana gitu. Ya, terima kasih Paulida. Semoga kita bertemu lagi di mana di luar dari masalah tentunya. Terima kasih banyak. Pamit ya Bu. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Paulida.